Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Matlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, belakangan hari ini khususnya di wilayah Jabodetabek gitu ya. Ini ada beberapa hari hujan, beberapa hari panasnya cetar gitu ya. Itu nggak ngerti sih, maksudnya kondisinya kan harusnya sekarang itu lagi musimnya kemarau ya. Kalau menurut perhitungan kita waktu SD dulu itu harusnya sekarang kemarau, tapi nggak ngerti nih. Ini ada hujan beberapa hari, kemudian panasnya juga ekstrim gitu. Jadi benar-benar situasinya itu up and down gitu ya. Nah, kondisi seperti ini yang harus kita waspadai terutama ketika panas banget adalah pernapasan kita nih. Takutnya kita ngirup debu lah gitu ya, hisap debu dan lain sebagainya sehingga mengganggu pernapasan kita. Nah, salah satu yang harus kita waspadai adalah sindrom gangguan pernapasan akut. Nah, ini penyebabnya apa saja? Apakah ada hubungan sama suhu atau cuaca di seperti sekarang ini gitu ya, kadang hujan, kadang panas dan lain sebagainya, gejalanya seperti apa dan penanganannya seperti apa, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, sindrom gangguan pernapasan akut. Nah, ngomong-ngomong seputar pernapasan, kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa mitos atau fakta seputar sistem pernapasan manusia yang mungkin sering kita dengar tapi nggak ngerti ya, ini beneran fakta atau cuma isapan jempol alias mitos belaka. Kita bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama pemirsa ya. Menahan napas terlalu lama katanya bisa merusak paru-paru. Tahu nggak pemirsa? Sekarang ini sebenarnya saya juga sih termasuk korbannya ya. Jadi kalau Anda mungkin pernah lihat di FYP Anda gitu ya, di viral konten-konten yang viral di media sosial Anda gitu ya. Itu tuh belakangan ini mungkin agak lama tapi sampai sekarang tuh masih ada gitu ya. Ada yang namanya itu tes untuk mengecek kesehatan paru-paru kita. Caranya gimana? Tahu gimana? Iya betul. Kita disuruh menahan napas. Betul nggak? Anda sering nggak ngeliat itu ya? Jadi itu ada challenge namanya, itu kita menahan napas. Jadi nanti di layar itu ada kayak bar gitu ya. Apa sih kayak ya penanda lah gitu. Kayak berapa detik kita suruh nahan. Nah kalau di satu titik tertentu gitu kita bisa nahan napas sampai sini gitu semisal, itu berarti paru-paru kita bagus. Tapi kalau cuma baru harus napas di beberapa titik awal, itu katanya wah paru-paru kita nggak bagus. Nah itu kan nggak ngerti ya. Maksudnya secara medis ini medically proven atau enggak nih ya, terbukti atau enggak. Karena kan kita kadang-kadang, oh iya kan kalau ngomongin pernapasan hubungannya dengan paru-paru gitu ya. Sehingga ketika paru-paru kita bisa bekerja lebih lama, dalam artian bisa nahan napas lebih lama, berarti lebih bagus nih gitu ya. Jadi indikatornya ini nanti dia akan ngasih tahu kita, di sini paru-paru kita nggak oke, di sini paru-paru kita oke, di sini paru-paru kita excellent banget. Nah, kalau kita ngomongin tentang paru-paru, oke nggak sih kalau akhirnya menahan napas ini bisa menjadi salah satu indikator atau parameter bahwasanya paru-paru kita sehat atau enggak. Nanti akan kita tanyakan ke dokternya ya, ini fakta atau mitos belaka. Oke, kita lanjut yang kedua. Ini masih seputar menahan napas. Jadi menyelam selama beberapa menit katanya aman buat paru-paru kita, buat sistem pernapasan kita kalau kita sudah terbiasa. Kalau Anda juga sering baca di internet, itu ada salah satu suku di Indonesia itu terkenal banget. Anda googling juga pasti banyak yang keluar tuh ya. Namanya kalau nggak salah itu suku Bajau atau suku Bajo. Nah buat kita orang-orang biasa yang kayak aduh mau nyelam gitu, berenang nggak usah nyelam deh, berenang gitu ya, kayak baru berenang aja berapa detik udah panik. Akhirnya awalnya mau gaya bebas, gaya kupu-kupu dan sebagainya jadi gaya amburadul gitu ya. Gara-gara kita panik tuh karena harus nahan napas di air. Nah ini ada satu suku di Indonesia, namanya suku Bajau atau suku Bajo, ini tersebar ya di, nggak hanya di Indonesia ya, malahan di Asia Tenggara gitu ya, itu ada. Nah ini tuh mereka bisa sampai di kedalaman 60-70 meter dalam hanya satu kali tarikan napas, dan itu bisa selama kurang lebih 13 menit. Wow, sangat luar biasa. Bayangin Anda harus menahan napas di dalam laut malahan gitu ya selama 13 menit. Itu tekanan airnya, wah segala macam. Nah pertanyaannya gini, kita nggak ngomongin satu suku tertentu, tapi kalau kita ngomongin apakah oke ketika kita menahan napas dalam jangka atau kurun waktu tertentu, kalau udah terbiasa harusnya sih aman gitu ya. Tapi kalau nggak terbiasa, jangankan 13 menit ya, semenit aja udah panik duluan, udah masuk semua itu airnya ke dalam tubuh kita gitu ya. Nah yang jadi pertanyaan, aman nggak sih? Atau kayak kalau udah terbiasa aman atau enggak ketika kita
dari kecil mungkin ya udah terbiasa nyelam sehingga mungkin awal kali nyelam nggak 13 menit ya, mungkin semenit. Secara gradual bertahap dia akan jadi 2 menit, 3 menit sampai akhirnya 13 menit. Nanti kita tanyakan ke dokternya aman atau enggak sih buat paru-paru kita kalau kita menyelam selama itu dan sudah terbiasa. Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa ya. Membantu manusia berbicara dan mencium bau. Jadi kalau selama ini kita berpikir bahwasanya sistem pernapasan itu hanya untuk bernapas, maka mungkin salah ya. Coba deh sekarang kalau kita ngomongin berbicara. Nah kita kan napas itu sebenarnya ada 2 ya, dari hidung dan dari mulut. Coba deh kalau hidung kita ditutup terus kita ngomong. Ini suara saya seperti ini. Ketika saya tutup hidung saya, halo pemirsa, tuh jadi beda ya. Nah berarti ada dong hubungannya antara sistem pernapasan kita dengan cara manusia berbicara. Pun itu masih dibantu dari mulut kita ya untuk bernapas sekaligus berbicara. Dan juga selanjutnya adalah mencium bau. Anda bisa mencium bau makanan favorit Anda, atau bunga favorit Anda, atau parfum pasangan Anda gitu ya. Itu gara-gara adanya sistem pernapasan. Nah jadi nggak melulu kalau ngomongin sistem pernapasan itu hanya inhale dan exhale gitu ya. Memasukkan atau mengeluarkan udara, oksigen ataupun CO2 di dalam sistem pernapasan kita. Jadi ternyata manfaatnya banyak juga ya, nanti kita bahas sama dokternya ya. Oke, kita lanjut yang keempat nih saya. Wow, membuang limbah gas dari dalam tubuh seperti CO2. Nah ternyata sistem pernapasan kita gitu ya, tadi saya sebutkan ada inhale, exhale. Kita kan selama ini selalu berpikir, oh kita harus dapat oksigen nih, udara yang bersih nih gitu ya. Ternyata ketika kita ngomongin O2 yang masuk, ternyata kita juga harus ngomongin bahwa katanya sistem pernapasan kita juga bisa membuang CO2. Nah gini, CO2 kan berarti karbon dioksida yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh kita. Jadi sebenarnya mereka ini keluar harusnya ketika kita exhale ya. Nah itu dibantu oleh sistem pernapasan kita untuk mengeluarkan CO2 yang memang tidak dibutuhkan oleh tubuh untuk keluar dari tubuh kita. Nah ini dibantu sama namanya sistem pernapasan. Jadi kalau Anda berpikir bahwasanya oh selama ini mungkin ya napas itu hanya ngambil O2 aja, CO2-nya dikeluarkan berupa gas kentut gitu ya. Ya mungkin itu jadi salah satunya, tapi peran besar juga ada di sistem pernapasan kita. Oke, kita lanjut yang terakhir, yang kelima pemirsa. Ya ini ya, bulu hidung. Nah ini menjadi problematika terutama buat bapak-bapak sih ini biasanya ya. Nah ada tuh biasanya orang-orang tuh yang bulu hidungnya offset ya. Melebihi batas maksimal lubang hidung. Sehingga mungkin secara kosmetik, secara estetik orang nggak nyaman. Atau orang yang lihat juga agak ngerasa kayak a bit disgust gitu ya. Kayak aduh nggak enak dilihat gitu. Nah akhirnya orang banyak tuh antara mencukur atau dicabut malahan sekalian. Nah bahaya nggak sih kalau akhirnya itu dicabut gitu ya. Karena kan katanya bulu hidung itu punya manfaat atau punya fungsi. Tapi ketika agak ganggu secara kosmetik nggak oke, banyak orang mencabutnya. Sehingga kayak ya udahlah nggak apa-apa kan nanti katanya tumbuh lagi. Betul nggak ya bisa tumbuh lagi? Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar sistem pernapasan kita. Dan kita akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ada beberapa mitos atau fakta seputar sistem pernapasan manusia. Nah untuk mengonfirmasinya ini beneran fakta atau cuma mitos belaka, telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Eri Prasetyo SPP, dokter spesialis paru dari Primaya Hospital Depok. Selamat pagi Dr. Eri, apa kabar dok? Selamat pagi Bapak. Sehat ya dok ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah dok, hari ini kita akan membahas seputar gangguan pernapasan akut. Tapi sebelum bahas itu kita bahas terlebih dahulu mitos fakta seputar sistem pernapasan kita sebagai manusia gitu ya. Yang pertama adalah, nah ini dok, ini tuh belakangan ini saya juga sempat ngetes sih beberapa kali. Nggak tahu ini salah atau enggak. Jadi tuh ada di media sosial itu kayak dia tuh bar gitu ya dok, kayak agak panjang. Jadi kayak kalau di titik sini baru di titik sini terus kita udah berhenti nahan napasnya nggak kuat, itu berarti paru-paru kita jelek gitu. Tapi kalau bisa sampai sini agak panjangan, agak lamaan, berarti paru-paru kita bagus. Jadi kayak ada challenge menahan napas deh untuk ngetes kesehatan paru-paru kita. Nah sebenarnya untuk ngetes kesehatan paru-paru kita bisa nggak sih dilakukan sesimpel kita nahan napas, seberapa lama kita napas, itu bisa menjadi indikator bahwasanya paru-paru kita sehat atau enggak? Baik, terima kasih.
Untuk yang challenge tadi kan ya kurang begitu tepat ya karena kan perlu pemeriksaan lebih lanjut Betul. untuk fungsi parunya. Dia hanya menilai berapa lama dia menahan napas Betul, aja. betul. Jadinya kita tidak bisa menilai nih kemampuan udara yang masuk berapa, yang keluar juga berapa gitu. Jadi perlu ada pemeriksaan lebih lanjut gitu. Cuman memang untuk yang menahan napas itu ada salah satu teknik DLCO namanya, dia itu memang pasiennya disuruh menahan napas gitu. Cuman nanti dia dilihat tuh persentasenya berapa gitu. Tidak hanya secara mentah seperti itu aja. Oke, jadi tidak hanya seberapa lama bisa menahan napas, tapi banyak indikator Ada dari ketika menahan napas itu ya. Apa yang masuk, apa yang keluar, dan lain sebagainya. Ya, jadi bisa dinilai persentasenya berapa, terus ininya ada saluran nafas nyempit atau enggak, itu bisa dinilai. Nah itu dia, jangan-jangan gara-gara challenge gitu ya, karena pingin ngerasa bahwa aku harus mendiagnose, self-diagnose malahan ya. Itu bahaya gitu, kayak, ya untuk self-diagnose. Bahaya, karena dia kayak, aku ingin, kan biasanya tuh banyak dok yang maksudnya mereka ikutan challenge dan nge-share hasil videonya, rekamannya mereka ke orang lain. Jadi gara-gara pingin dicap sebagai orang yang paru-parunya bagus, akhirnya mereka nahan napas kelamaan dipaksa gitu ya. Nah itu juga harusnya nggak bagus ya sama paru-parunya ya tuh. Jadi jangan gara-gara konten Anda bisa membahayakan paru-paru Anda. Challenge sih challenge ya, tapi betul ada salah satu teknik, tapi itu harus sesuai dengan prosedur yang dilakukan pemeriksaan itu. Betul ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya dok ya. Nah ini dia, masih ada hubungan dengan yang pertama. Di salah satu suku di Indonesia, mungkin ada juga orang lain, hanya suku ya. Mungkin ada orang-orang yang mungkin terbiasa gitu ya. Mereka tuh bisa nyelam sampai beberapa menit, bahkan belasan menit dalam satu kali tarikan napas. Dan itu bisa kayak berapa puluh meter di kedalaman air atau laut gitu. Nah kalau udah terbiasa, kalau tadi kan nahan napas kalau nggak sesuai dengan anjuran dokter kan harusnya berbahaya. Nah kalau ini sudah terbiasa mungkin dari kecil, semenit, 2 menit, 3 menit, sampai dewasa bisa 13 menit gitu. Itu kalau udah terbiasa bisa bahaya nggak sih dok atau gimana? Kalau misalnya pasiennya itu sudah atau individu itu sudah terbiasa, ya tubuh sudah beradaptasi ya untuk perubahan tekanan itu. Karena kan ketika kita bernapas kan ada perbedaan tekanan dari udara dan parunya kita gitu ya. Ketika kita menahan napas, jadi kan pertukaran udaranya juga terganggu. Jadinya ya pasti akan terjadi gangguan di paru-parunya itu, jadi terjadi barotrauma. Nah, gitu. Kalau misalnya pasien yang atau orang yang sudah terlatih dari kecil ya secara genetik juga sudah terbiasa dengan itu, atau dia tinggal di daerah yang dekat laut gitu dan terbiasa menahan napas, ya masih aman untuk itu. Oke, berarti ibarat kata untuk orang-orang yang biasa mungkin nggak bisa, tapi untuk orang-orang yang quote and quote manifestasi genetiknya ada, ya berarti mungkin bisa. Termasuk kayak mungkin kalau yang suka nyebrang ke Sumatera gitu ya, atau balik gitu ya, itu di kapal kan biasanya ada tuh orang-orang yang suka nyemplung, loncat dari kapal terus nyemplung, itu agak lamaan ngambilin koin kan itu. Kita ngelihatnya udah serem ya dok ya, maksudnya kayak wow udah lompatnya tinggi, terus mereka bisa nyelam. Karena kan mereka harus nyari koinnya itu bener-bener kayak Di dalam-dalam gitu, ke dalam air, kan. Dan ya. itu koin kan lumayan cepet tuh jatuhnya gitu. Itu kan mereka harus nyelam. Nggak hanya nyelam aja, itu malah nyariin koinnya segala. Itu mata, hidung, telinga semua bekerja. Wah itu jangan don't try this at home ya. Ya, harus terbiasa dengan peralatan-peralatan yang tapi canggih untuk ketika menyelam itu. Betul, jadi harus terbiasa gitu ya. Oke, jangan sambil menyelam minum air, itu air laut soalnya ya. Keselak nanti. Keselak nanti ya. Oke, kita ketiga dong. Membantu manusia berbicara dan mencium bau. Selama ini kita ngerti sistem pernapasan itu ya buat napas aja gitu ya. Ternyata katanya bisa untuk berbicara. Emang ada hubungannya sama mencium bau dok? Ya kan tadi sudah dicoba juga ya Bapak ya. Jadi memang kan karena udaranya itu yang keluar masuk ke saluran napas kita, dia menggetarkan si pita suaranya itu. Nah itu yang akan menghasilkan suara. Dan untuk aliran udara itu kan juga ada aroma-aroma ya. Nah aromanya itu yang bisa dicium sama sistem kita. Apalagi aroma yang sebelah barusan gitu ya. Siapa Kecium banget tuh? ya. Wah, habis makan pete ya gitu ya. Kecium. Jadi itulah Cium. sistem pernapasan kita ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Membuang limbah gas dari dalam tubuh seperti CO2. Mungkin selama ini kita kepikiran CO2 itu dibuang hanya dari ya tadi ya kentut gitu ya. Itu berbau banget. Tapi kalau dibilang bisa nggak sih sistem pernapasan juga buang CO2? Kan CO2 harusnya bau kayak kentut. Tapi ini lewat mulut atau lewat hidung gimana tuh dok? Jadi sistem pernapasan kita kan fungsinya ventilasi ya, memasukkan udara bersih, oksigen, membuang metabolisme dalam tubuh kita. Metabolisme dalam tubuh kita CO2. Jadi dibuang melalui sistem pernapasan kita. Jadi memang
fungsi utama pernapasan kita seperti itu, dan itu fakta. Fakta ya. Oke, berarti kayak kalau ventilasi itu ibarat kata di rumah itu Ada udara yang masuk, ada udara masuk, yang ada udara keluar. keluar. Gitu. Oh, oke. Jadi kalau bisa apa yang masuk dan sudah tidak perlukan lagi dibuang lewat sistem pernapasan kita ya. Oke, kita lanjut yang terakhir dok. Nah ini ya, orang gara-gara masalah kosmetik, estetik, bulu hidung. Kan ada orang-orang yang punya kelebihan. Kelebihan dalam artian panjangnya bulu hidung itu bisa offset gitu ya. Sampai keluar di area permukaan hidung gitu. Nah kalau kita ngomongin bulu hidung, oke secara estetik kosmetik mungkin nggak oke ya, looknya nggak oke. Tapi kalau untuk dari sistem pernapasan, sebenarnya boleh nggak sih bulu hidung itu dicabut dok? Sebenarnya balik lagi ya, kalau bulu hidung kan fungsinya untuk memfilter mikroorganisme, polusi atau asap-asap rokok gitu yang untuk masuk ke dalam sistem pernapasan kita. Jadi dia benteng pertamanya kita. Kalau misalnya bentengnya dirubuhin, ya jadinya lebih riskan untuk terkena infeksi atau peradangan di saluran nafasnya. Gitu. Oke. Jadinya kalau misalnya mau memikirkan estetik ya boleh-boleh aja, tapi jangan terlalu ekstrim juga. Nggak usah dipangkas gitu. Oke, kalau semisalkan ada orang ya ekstrim itu dicabut ya, tapi kan ada juga orang yang kayak Wax, digunting. digunting aja yang munculnya aja keluar, itu masih aman nggak sih dok? Masih aman sih. Selama masih tidak menghilangkan si bulu hidungnya itu, jadi kan fungsi filternya dari organisme untuk masuk ke dalam tubuh kita kan juga baik. Oke. Nah kalau bulu hidung itu dicabut, dia bisa tumbuh lagi nggak sih dok? Bisa. Oh bisa, aman ya. Takutnya nanti di dalam hidung kita terjadi kebotakan, nggak ya? Terus akan tumbuh lagi ya, karena takutnya nggak bisa filter lagi gitu ya. Iya. Intinya kalau bisa jangan dicabut karena itu ada fungsinya. Karena butuh waktu juga untuk dia regenerasi ya. Dan itu bisa jadi dalam waktu regenerasi itu Ada mungkin ada infeksi kuman, masuk infeksi atau apa segala macam kan jadinya sakit gitu bisa ya. jadi kendala kesehatan buat Nah pasien. itu dia ya. Jadi kalau Anda ya estetik kosmetik oke lah, tapi maksudnya Anda cari win-win solution supaya estetik oke, kesehatan juga yang pastinya lebih oke. Oke, thank you Dokter Eri sudah terjawab kita waktunya. Nanti kita lanjut lagi ngomong sindrom gangguan pernapasan akut di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas sama kita hari ini sindrom gangguan pernapasan akut. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @bincangSehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Eri Prasetyo SPP, dokter spesialis paru dari Primaya Hospital Depok. Oke, Dr. Eri, kita lanjut lagi. Sindrom gangguan pernapasan akut. Serem banget ya. Nah, kita kan manusia bisa hidup gara-gara kita bisa bernapas gitu ya. Ini ada gangguan sistem pernapasan dan akut lagi. Kan kalau kronik itu sistem gradual ya, bertahap gitu. Tapi kalau akut tuh kayak orang takut banget, kayak akut berarti tiba-tiba. Jadi orang takut banget gitu. Nah, sebenarnya gangguan pernapasan akut ini seperti yang apa sih kondisinya? Baik, gangguan pernapasan akut ini bahasa medisnya acute respiratory distress syndrome ya. Itu kondisi medis ketika paru-paru tidak bisa memberikan oksigen yang cukup ke dalam darah akibat penumpukan cairan di alveoli. Alveoli itu semacam kantung parunya kita. Jadi paru kita tuh kayak ada kantung gitu, kayak balon gitu ya. Jadinya ketika dia terisi sama cairan gitu, bisa karena infeksi, cedera di dada, atau menghirup udara-udara polusi atau zat-zat beracun gitu. Itu bisa menyebabkan peradangan dan menyebabkan kerusakan di saluran nafas di alveolusnya itu juga. Jadinya cairannya bisa masuk ke alveolusnya sehingga mengganggu pengembangan paru si pasien tersebut, sehingga kan pertukarannya juga tidak terjadi dengan baik, ventilasi tadi, sehingga aliran oksigen yang dihantarkan ke seluruh tubuh juga berkurang, sehingga akan berdampak juga pada organ-organ yang lain. Bisa berdampak ke organ-organ yang lain ya? Oke. Tapi sebenarnya kalau dari jenisnya sendiri ada beda nggak sih dok? Maksudnya kayak mungkin tipe, jenis, atau mungkin gradingnya kalau kita ngomongin gangguan pernapasan akut ini sendiri? Untuk ARDS ini dia gradingnya ya, tingkat keparahannya ya. Dia kan karena bersifat akut tadi kan, akut itu onsetnya di bawah 1 minggu gitu ya. Dan dia ada gangguan di paru-parunya, di kedua lapang parunya gitu. Dan akibat
masuk cairan itu jadi edem paru, jadi kayak ngerembes gitu di parunya gitu. Jadinya parunya jadi nggak ngembang secara baik, jadinya itu yang bikin pertukaran udaranya juga nggak bagus, jadi kan diantarkan seluruh tubuh juga nggak bagus. Jadinya ya akan mengganggu juga organ-organ yang lain juga. Jadi pasiennya juga akan merasa sesak gitu ya, terus nafasnya jadi cepat, terus kadang-kadang jadi biru juga, ya kan, sianosis itu namanya. Jadinya itu yang bikin kegawat daruratan di pernapasan juga. Gitu. Oke, Dok, ini mungkin pertanyaan agak konyol ya, cuman gini, kalau Tidak ada ngomongin sistem pertanyaan konyol pernapasan kok. nggak apa-apa ya, ini kan mungkin mewakili banyak orang juga, mungkin bertanya, kalau ngomongin sistem pernapasan, gangguan pernapasan akut ini sendiri, kan kalau sekarang nih ada hujan, ada panas gitu ya, jadi kadang-kadang orang ngerasa kayak pilek ya, terjadi pilek. Nah pilek kan kadang-kadang kita ikut mampet juga, napas kita jadi tenganga juga, itu sebenarnya kan terjadi gangguan pernapasan juga, itu bisa jadi disebut gangguan pernapasan juga nggak sih atau gimana? Bisa, itu kan karena perubahan suhu gitu kan, kelembapan itu kan mengganggu apa namanya humidify dari saluran nafasnya juga. Jadinya akibat terganggu sistemnya tadi terganggu, jadi mikroorganisme jadi gampang masuk ke dalam saluran nafasnya kita. Jadinya ya bisa memberikan sakit kepada orang. Oke, berarti sekarang kalau kita ngomongin si gangguan pernapasan akut ini sendiri, ada nggak sih apa ya kayak range usia kah atau jenis kelamin kah atau jenis pekerjaan tertentu nih? Kan tadi Dokter Eri menyebutkan orang-orang yang kena polusi. Nah, di Jakarta ini dan sekitarnya mungkin orang-orang yang tinggalnya di beberapa kota penyangga, kota satelit gitu ya, Bodetabek yang harus bolak-balik ke Jakarta, apalagi yang kerjanya outdoor mungkin sebagai kurir dan lain sebagainya, kan mau nggak mau mereka terpapar terus tuh, Dok. Ya debu lah, ya asap lah dari knalpot lah dan lain sebagainya. Nah ini kan menjadi salah satu faktor risiko yang itu Bisa serem dihindari banget. juga Nah, harusnya. kalau dari range usia, jenis kelamin, atau pekerjaan, atau mungkin komorbid tertentu yang akhirnya mereka rentan mengalami gangguan pernapasan akut. Baik, untuk ARDS ini bisa mengenai ke segala usia ya. Cuman ada kelompok-kelompok usia yang rentan, misalnya pada bayi-bayi, neonatus yang baru lahir. Apalagi kalau yang prematur ya, karena kan kalau pada bayi-bayi itu kan sistem imunnya masih belum matang, terus pelindung surfaktan tuh kayak pelumas parunya, jadi pengembangan parunya juga jadi lebih baik, jadinya itu belum matang juga, sehingga rentan terkena si ARDS itu. Atau pasien-pasien yang sudah lansia, karena kan sistem pertahanannya juga sama menurun juga. Terus juga ada komorbid yang lain yang akan memperberat si gangguan pernapasan akut itu. Atau misalnya pada pasien-pasien yang perokok gitu ya, atau minum alkoholik, ya itu juga akan mempengaruhi juga. Dan untuk ARDS ini kan tidak ada tipenya sih, hanya gradingnya ya. Klasifikasinya berdasarkan grading, ada yang ringan, sedang, dan berat gitu ya. Dan itu dilihat dari pemeriksaan lab juga, salah satunya analisa gas darah. Analisa gas darah itu kita nilai nih tekanan PaO2, tekanan arteri oksigen di dalam darahnya, kita bandingkan dengan fraksi oksiden. Jadi oksigen yang diberikan kepada pasien itu. Lihat kalau ringan 200 sampai 300, kalau sedang 100 sampai 200, kalau berat di bawah 100. Dan itu menentukan terhadap penanganan lebih lanjut pasiennya, tata laksana pengobatan, jenis support oksigen yang perlu diberikan, jadinya penanganannya bisa lebih cepat, lebih baik. Karena kalau misalnya tidak juga bisa memberikan efek jangka panjang juga. Nah itu dia, gitu. maka penanganan lebih cepat, lebih baik itu harus diprioritaskan gitu, Dok ya. Oke, Dok, sebelum kita lanjut, ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa, di mana? Mas Raden, biasa, Hana. Ibu Hana. Ya, silakan Bu Hana mau tanya apa ke Dokter Eri? Ya. Dokter, selamat pagi ya, Dok. Ada Selamat dua pertanyaan pagi, ya. Yang pertama ya, Dok, kalau suka berdehem gitu ya, Dok, terus gatal-gatal, ada batuk-batuk kecil, itu faktor penyebabnya apa dan bisa penanganannya seperti apa ya, Dokter? Sudah cek hasil toraks normal, oke ya. Terus ada nodul sih, tiroid kecil ukurannya. Mungkin penanganannya seperti apa ya, Dokter? Jelas ya. Kemudian yang kedua, bagaimana membedakan batuk yang akut dengan kronik? Apakah untuk PPOK dan TB itu sulit disembuhkan? Dua pertanyaan, Dokter, jelas? Ya, sudah jelas, Dok. Ada yang ditanyakan ke Ibu Hananya? Baik. Selalu Sudah jelas, Dok? Sudah. Oke, baik. Terima kasih, Bu Hana. Kita akan coba jawab ya. Yang pertama itu suka berdehem, gitu ya. Ada nodul tiroid kecil sih, tapi toraksnya katanya lumayan oke gitu. Nah, berdehem itu berarti kan tidak serta-merta langsung berdehem aja. Mesti ada kayak mungkin ada batuk gatal gitu kali ya, Dok. Atau segala macam, gimana tuh, Dok?
Jadi kalau misalnya berdam itu kan ada sesuatu yang masuk ke saluran nafasnya kita ya. Bisa karena alergi, bisa karena infeksi, itu ada infeksi bakteri atau polutan atau asap rokok. Jadi dia bisa bikin berdam-berdam seperti itu. Jadi kalau tadi dibilangnya normal ya gitu ya. Kemungkinan besar sih saya curiganya lebih ke arah alergi. Tapi itu perlu diperiksa lebih lanjut untuk periksa darah atau faktor-faktor alergi yang lain itu bisa dinilai. Untuk nodul itu sih tidak berpengaruh secara langsung ya untuk ininya. Gitu. Untuk yang pertanyaan TB dan PPOK itu ya untuk pasien TB dia bisa disembuhkan ya selama dia menyelesaikan pengobatan selama 6 bulan itu gitu ya dan bisa sembuh dan memang pada beberapa kasus bisa ada efek sisa tergantung daya tahan tubuh pada saat dia kena keadaan komorbid apa pada saat dia kena ada komorbid atau tidak atau jumlah infeksi yang masuk ke dalam parunya juga banyak jadinya ya bisa berdampak lebih lanjut ke depannya gitu ya. Untuk PPOK dia kan penyakit paru obstruktif kronis ya karena sudah kronis jadinya dia sulit untuk ditangani tapi dia bisa diobati gitu ya untuk mendekati orang normal. Dan itu pendekatannya banyak ya baik dari medikamentosa, terus rehabilitasi gitu ya, nutrisi itu juga perlu diperhatikan pada pasien-pasien baik PPOK maupun TB tadi. Oke. Gitu. Nah, salah satu yang mungkin diperhatikan dari pasien PPOK itu orang sering berpikirnya gini, Dok. Oke, khususnya untuk perokok aktif ya, stop rokok mengatasi nggak itu kan kadang-kadang jadi pertanyaan banyak orang juga ya, tuh gitu. Stop rokok adalah yang paling utama ya, karena kan rokok itu kan asapnya itu kan mengiritasi saluran napas. Nah, iritasi yang terus menerus seperti itu kan akan merubah si struktur saluran napasnya. Jadi bisa bikin bronkitis, bisa bikin emfisema. Jadinya itu yang akan mengganggu sistemnya pernapasan kita gitu. Dan berlangsung terus menerus ya pasti akan menjadi kronik juga gitu. Jadinya ya pasti akan mengganggu daily activity-nya juga ke depannya. Tapi dari batuknya sendiri bisa kelihatan nggak sih, Dok, mana yang kronik, mana yang akut? Maksudnya kayak kalau yang kronik itu udah kayak sampai gitu atau yang batuk itu gitu. Akut dan kronik itu kan berdasarkan durasi ya gitu. Kalau akut ya di bawah 2 minggu gitu, kalau subakut 2 sampai 8 minggu, kalau di atas 8 minggu tergolong kronik. Oke, gitu. jadi dari gaya, dari suara itu sama aja sebenarnya. Sama aja sebenarnya. Cuman bisa dibedakan antara batuk dahak atau kering kan bisa dilihat ini etiologinya apa. Nah, etiologinya apa itu dilihat dari pemeriksaan penunjang lain, bisa ronsen, bisa lab. Terus di pemeriksaan fisik juga jadinya bisa menentukan nih tenaga medisnya, dokternya, oh ini kira-kira ke arah infeksi atau alergi kah atau ada penyakit yang lain. Gitu. Oke, jadi dikasih di notice ya, maksudnya udah lebih dari 2 minggu berarti ini udah masuk mulai kronik nih gitu ya. Karena kalau masih seminggu udah oke, ya ini berarti akut gitu ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Hana ya dan sehat selalu. Terima kasih Bu Hana ya. Oke, Dok, nanti kita lanjut lagi di segmen selanjutnya ya. Oke, pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar sindrom gangguan pernapasan akut. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Eri Prasetyo SPP, dokter spesialis paru dari Primaya Hospital Depok. Oke, Dok, kita lanjut lagi ngomongin gini. Kan ada beberapa tadi kita udah ngomongin range usia, jenis kelamin dan lain sebagainya. Ada nggak sih faktor genetik di sana berlaku dalam artian gini, ada orang-orang yang kayaknya tuh badak banget ya, maksudnya badak itu kayak mau dipanas, hujan, polusi apa segala macam, sistem pernapasannya masih oke-oke aja. Tapi ada yang baru terkena debu dikit aja langsung wah gangguan gitu kan. Nah, ada yang bilang kayak wah itu genetik, berarti keluarga kamu tuh gini-gini dan lain segala macam. Itu bisa pengaruh nggak sih dari faktor genetik? Ya, memang bisa berpengaruh ya untuk itu ya, untuk terjadinya gangguan-gangguan pernapasan itu. Khususnya untuk kasus yang ARDS ini, misalnya pada gangguan yang mengkode ekspresi TNF-alpha atau angiotensin converting enzyme itu yang bisa risiko terkena ARDS itu. Memang genetik
menjadi salah satu peran terjadinya gangguan nih. ini. Jadi Cuman kalau- memang nggak cuma itu aja ya, ada peran-peran yang lain. Multifaktorial lah dok ya. Multifaktorial. Nah itu kalau ngomongin multifaktorial yang lain berarti gaya hidup juga bisa pengaruh nggak sih dok? Benar, gaya hidup juga mempengaruhi. Saya lihat kadang-kadang orang anak-anak muda banyak yang merokok itu ya. Ya itu ya sebenarnya sedih juga sih ya, karena kan rokok itu kan salah satu faktor resiko ya. Tadi saya bilang ada iritan di saluran nafas. Iya. Jadinya kalau teriritasi terus ya pastinya akan terjadi gangguan di saluran nafasnya dan parunya. Nah ini sekarang banyak yang excuse ya dok ya. Ini nggak tahu nih sekarang tuh perkembangannya itu luar biasa ya, dari rokok manual, konvensional gitu ya, terus kemudian nge-vape kemarin, terus kemudian ada yang uap sekarang tuh dok ya, tanpa smokeless ya dia. Smokeless. Nah itu gimana, maksudnya itu ada pengaruhnya juga nggak sih? Sama aja sih, cara penelitian sih sama aja ya resikonya untuk terjadinya ini. Bahkan ada juga ya EVALI ya, e-sigaret, vape associate akut lung injury. Ya, sama aja kan menginjuri ke saluran nafas juga. Jadi sama aja sih sebenarnya untuk rokok konvensional maupun yang elektrik. Jadinya no excuse. No excuse ya. Oke, lebih baik itu dipakai Lebih baik untuk beli dihindari beras. Iya. Lebih baik beli bahan pokok daripada rokok. Nah, apalagi untuk yang punya anak ya, daripada beli rokok lebih baik beli popok. Iya. Jadi tenang boboknya ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kita ngomongin tentang bisa nggak sih, kan kalau ngomongin penyakit itu kadang-kadang orang pada takut sehingga akhirnya adalah yang namanya orang MCU dan lain sebagainya ya. At least screening deh gitu ya. Bisa nggak sih kalau kita itu semisal punya faktor risiko, ada genetik orang tua kita atau kakek nenek kita, atau kita kerjanya di tempat yang berisiko atau outdoor dengan potensi terkena debu, asap dan lain sebagainya. Bisa nggak sih kita meskipun tidak ada keluhan nih dok, kita datang nih ke dokter Eris misalnya, dok saya mau cek dong deteksi saya ada kemungkinan nggak bisa ngalamin gangguan pernapasan akut ini, itu bisa nggak sih dok? Atau karena sifatnya akut jadi nggak akan bisa gitu? Atau gimana? Oh maksudnya screening untuk screening awal sih penting ya, karena kan biar tahu kemampuan si parunya ya, dari ronsen atau pemeriksaan fungsi paru seperti spirometri, DLCO, jadinya sebagai baseline-nya kita kalau misalnya pasien itu jatuh ke sakit ya. Dan kalau misalnya dia bekerja kan pasti kan dia ada standar-standar untuk bekerja ya. Misalnya kalau di tambang atau di kerja di tempat-tempat kimia gitu kan pasti kan ada special precaution kayak pakai masker atau apa, itu harus dipenuhi juga dan ditaati. Dan MCU itu juga penting untuk melihat kan, oh dalam keadaan ini saya harus menjaga biar tidak menjadi sakit gitu. Dan untuk yang ARDS ini bisa dideteksi ya, misalnya kalau misalnya pasiennya sudah keluhannya lemes-lemes, sesek-sesek gitu ya, terus tidak membaik setelah dikasih obat, terus setelah di ronsen kok ada gangguan di ada kayak bercak-bercak putih gitu di paru, di kedua lapang paru. Nah itu harus segera ketemuin tim profesional medis untuk penanganan lebih lanjut, karena bisa jadi itu salah satu gejala dari ARDS itu sendiri. Oh, Gitu. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada penelpon lagi. Wah hari ini banyak nih nelpon dokter Eri ya. Ini kayaknya fansnya dokter Eri ya. Oke, halo selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo? Oh belum terhubung ya. Halo? Halo? Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Dengan Ibu siapa di mana, Bu? Ya, saya dengan Putih di Jakarta. Ibu Tuti. Putih, iya di Jakarta. Putih ya? Iya. Ya, Ibu Putih di Jakarta. Silakan Bu Putih mau tanya apa ke dokter Eri? Ya, selamat pagi Dokter Eri. Selamat pagi Bu Putih. Ya, saya ingin bertanya mengenai asma nih dokter. Untuk pencetusnya bagaimana ya dok ya biar asmanya itu tidak kambuh kembali, dan lalu apakah ada penanganannya dokter? Terima kasih dokter. Oke, ada yang ditanyakan dok atau sudah jelas? Sudah. Atau sudah jelas ya? Sudah. Oke. Terima kasih Bu Putih. Ini buat Bu Putih atau mungkin anak-anak dewasa itu nggak ada beda? Bisa, sama aja. Sama aja. pada Oke. masanya. Terima kasih Bu Putih di Jakarta. Kita akan coba jawab. Nah, asma juga berkaitan dengan pernapasan ya. Ini mungkin ya memang ya yang orang dengan riwayat asma itu was-was terus ya, karena kemana-mana dia mau pakai inhaler gitu ya, kemana-mana gitu untuk mengantisipasi kondisi darurat. Nah, mungkin yang ditanyakan Bu Putih tadi adalah di kondisi seperti apa orang yang punya riwayat asma bisa kambuh gitu, sehingga mungkin bisa dihindari atau dipersiapkan gitu dok.
Ya sebenarnya asma sendiri itu kan kondisi medis di mana terjadi peradangan di saluran nafas akibat saluran nafasnya terlalu hipersensitif, jadi agak lebih gitu lah ya, intinya agak hipersensitif terhadap suatu alergen. Biasanya sih paling sering karena alergi gitu. Nah untuk penata laksanaannya perlu obat controller namanya dan reliever. Jadi untuk mengontrol si hipersensitivitas di saluran nafasnya itu biar tidak kambuh. Dan itu ada steppingnya gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah suatu tahap tertentu dia sudah mulai membaik bisa di stepping down gitu. Dan kalau ketika pasiennya itu ada gejala bisa dipakai reliever. Mungkin ada yang sering lihat bentuk L itu ya. Nah, yang bentuk L itu yaitu bisa sebagai reliever untuk ngurangin gejalanya itu. Cuman intinya adalah controller untuk mengontrol dari hipersensitivitas saluran nafasnya itu. Gitu. Dan kalau bisa sih mengetahui alergi yang bisa mencetuskan. Kan ada tes-tes alergi itu ya. Itu bisa dilakukan untuk mencegah atau menghindari alergi-alergi yang dilakukan tes tersebut. Biasanya secara umum yang paling banyak tuh dominan alergi-alergi itu berasal dari mana sih? Maksudnya apakah dari suhu ataukah dari makanan? Biasanya sih debu, ya kayak seafood gitu, daily milk gitu, itu juga bisa. Cuman itu sangat individualistik ya, itu ya terpengaruh dari genetik juga, terus tergantung daya tahan tubuh si pasiennya juga. Jadinya penegakan diagnosis ini untuk asma dilihat dari gejalanya, riwayat histori pasiennya, histori keluarganya, dan pemeriksaan penunjang. Jadinya semua ini bisa mendiagnosis asma. Gitu. Jadi harus tahu nih, maksudnya apa yang bisa mencetuskan alergi? Apakah karena dari debu atau mungkin makanan tertentu atau mungkin dairy milk atau produk olahan susu gitu ya yang mungkin kalau minum itu atau konsumsi itu bisa jadi Beresiko kambuh. kambuh, Nah, gitu. makanya harus dihindari ya. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Putih yang ada di Jakarta dan sehat selalu ya. Kemana-mana harus bawa inhaler ya dok ya. Oke, ini ada DM dok. Wah ini rame nih hari ini ya. Dokter Ed ini kayaknya punya fanbase ya. Tidak. Ini dari Bu Ziva ya. Bu Ziva, dok saya itu ibu menyusui. Oh selamat ya Bu Ziva ya. Kalau ASI nggak sengaja masuk ke hidung bayi, oh iya, ASI nggak sengaja masuk ke hidung bayi apa bahaya ya dok ya? Soalnya bayi saya itu jadi rewel dan mukanya memerah. Saya juga kalau pagi itu suka keluar ingus cair bening. Apa karena dingin? Terima kasih. Ada dua nih pertanyaan berarti ya. Kalau ASI nggak sengaja masuk ke hidung bayi dok, gimana tuh dok? Ya itu kan kalau di kita namanya aspirasi ya. Jadi ada suatu benda asing yang masuk ke saluran nafas kita. Dan pasti sistemnya kita akan memberikan proteksi diri. Nah proteksi dirinya ya salurannya nyempit gitu. Jadinya dan pasiennya juga kelihatan batuk-batuk. Jadinya kalau mungkin karena bayi jadi dia protesnya ya lewat rewel itu. Kalau kita kan bisa batuk-batuk ya gitu ya. Kan refleks batuk pada pasien bayi kan belum sebaik pada pasien-pasien dewasa gitu ya. Jadinya ya memang hati-hati. Dan biasanya kalau misalnya terjadi aspirasi bisa disedot-sedot. Akan ada alat untuk nyedot-nyedot itu tuh kayak nyedot ingus gitu. Itu juga bisa untuk membantu mengurangi resiko aspirasi itu gitu. Kalau sampai memerah itu mukanya karena efek karena kesedaknya itu kali ya dok ya? Kesedaknya itu. Karena kan ya tadi respon dari si saluran nafasnya untuk langsung mencegah si aspirasi itu bisa masuk ke dalam saluran nafasnya. Oke. Tapi bahaya nggak sih kalau akhirnya kan takutnya itu ASI terus masuk itu setelah disedot setelah keluar semua aman nggak sih sebenarnya? Aman sih. Cuman memang kalau ada istilah pneumonia aspirasi ya jadi peradangan di saluran nafas karena aspirasi benda asing itu gitu ya. Selama aspirasinya itu dikeluarkan, insya Allah sih aman untuk si pasiennya atau si orang tersebut. Oke, itu yang pertama aman ya Bu Ziva ya kalau nggak salah. Bu Ziva aman ya yang pertama untuk bayinya ya, semoga dedenya juga sehat terus. Yang kedua nih, ini dari ibunya nih Bu Zivanya. Kalau setiap pagi itu, nah ini juga kayaknya banyak deh dok kasus orang-orang yang bilang alergi dingin. Jadi pagi itu bangun tidur tuh entah bersin-bersin atau dia meler. Melernya tuh bukan ingus yang Terus-terusan gitu. terus-terusan, maksudnya kayak yang lendirnya juga yang apa sih bening gitu. Mungkin nanti kena sinar matahari panas atau beraktivitas dia hilang, itu gimana sih dok? Itu alergi atau bukan sih? Ya itu salah satu tanda-tanda dari alergi sih ya. Karena kan dingin itu kan bikin kelembapannya juga berkurang. Jadinya ya si saluran nafas jadi kering. Jadinya tubuh jadi lebih sering meler-meler kayak gitu. Itu normal berarti dok ya? Bukan pilek berarti ya? Jangan sampai nanti orang bilangnya pilek ke dokter minta obat pilek lagi, bukan ya? Kan itu alergi. Kalau misalnya berhenti ya itu lebih karena respon alergi aja. Respon alergi aja, normal berarti ya dok ya? Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Ziva ya, dan semoga sehat selalu untuk Bu Ziva dan juga dedek bayinya. Terima kasih. Oke dok, nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir. Nggak kerasa ya dok ya, udah mau segmen terakhir aja ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas sama kita hari ini seputar sindrom gangguan pernapasan akut bersama dengan Dr. Eri Prasetyo SPP, dokter spesialis paru dari Primaya Hospital Depok. Oke, Dr. Eri, sekarang kalau orang sudah nih periksa, oh ini gangguan pernapasan akut, kira-kira apa yang harus dilakukan selanjutnya? Maksudnya penanganan, kita mulai dari sendiri dulu deh gitu. Di rumah bisa nggak sih penanganan sendiri? Maksudnya apa yang hal simpel sebelum akhirnya, ini ada kondisi yang belum bisa dibawa ke dokter dulu, masih ditangani di rumah. Tapi ada mungkin kondisi yang udah nggak bisa nih, ini harus dibawa ke dokter. Nah kalau sekarang yang kondisi yang bisa ditangani dulu di rumah itu yang seperti apa dan gimana gitu? Baik, untuk kondisi-kondisi gangguan pernapasan yang bisa ditangani di rumah, kalau misalnya nafasnya tidak terlalu cepat atau tidak terasa lemes banget atau dia tidak batuk-batuk produktif gitu dan sudah dicoba pengobatan obat-obat yang biasa dibeli di apotek bebas, ya bisa ditangani di rumah. Cuman ketika sudah mendapatkan obat tersebut tapi belum membaik juga, terus makin memberat, terus gejala sesak napasnya memberat, nafasnya jadi lebih cepat, terus nadinya jadi lebih berdebar-debar gitu, ya baiknya segera dilarikan ke tenaga medis untuk dievaluasi lebih lanjut oleh tenaga medis untuk pemeriksaan lebih lanjut seperti ronsen kah, darah kah. Jadinya kalau misalnya terjadi gangguan infeksi berat tidak sampai jatuh ke ARDS itu. Kalau sepun akhirnya sekarang, ini udah kondisi yang parah nih gitu. Nah itu biasanya tindakan apa yang harus dilakukan gitu? Baik, yang pertama pasti suplementasi oksigen ya, karena kan tadi kan karena ada penumpukan cairan di kantong nafasnya itu, jadi pengembangan parunya nggak maksimal, pertukaran udaranya nggak baik, jadinya ya perlu disuplementasi oksigen, ditambah oksigennya. Ya macam-macam, ada yang pakai nasal kanul yang biasa yang mungkin sering lihat dia di TV. Di TV ya, di sinetron ya? Iya, masker itu. Masker, meskipun kadang-kadang ada yang salah pasang. Iya, kadang yang masker nebu juga dipasang. Iya gitu. bener. Tapi ya itu salah satu usaha kita untuk memberikan suplementasi oksigen ke saluran nafasnya kita. Kalau misalnya tidak berhasil, bisa yang lebih advance lagi pakai mesin ventilasi mekanis, ventilator itu gitu ya, untuk lebih mensupport si oksigenasinya. Kalaupun misalnya tidak bisa juga, ya nanti ada alat namanya ECMO, extracorporeal membrane oxygenation. Jadinya kayak ada mesin lagi yang membuat parunya istirahat dulu, jadi disupport dari mesin untuk kecukupan oksigennya. Terus yang pasti cairan, jadi nanti cairannya harus cukup gitu ya, dan dicegah biar nggak sampai udem paru juga makin parah. Terus yang pasti ini kan karena ada peradangan dan infeksi, ya kita obati dulu peradangannya dan infeksinya gitu. Jadinya dengan pemberian antibiotik, anti radang. Terus yang paling penting nutrisi ya, nutrisinya itu yang penting diberikan untuk membuat si sel darah putihnya itu lebih kuat untuk melawan si peradangan dan infeksinya tersebut. Oke. Nah kalau misal nih, penanganan sudah selesai, recover lah ya, udah sembuh gitu ya. Nah dia akan kembali di lingkungan, let's say kayak kerja atau lingkungan yang membuat dia tercetus berisiko lagi gitu. Itu bisa kemungkinan terjadi lagi nggak sih? Bisa karena itu tergantung dari komorbid yang sebelumnya. Terus pada saat kena infeksinya itu derajatnya apa, ringan, sedang, berat tadi itu. Apakah setelah recovered itu ada gangguan fibrosis, jadi kalau infeksi atau peradangan yang hebat di saluran nafas bisa terjadi fibrosis kayak semacam jaringan parut gitu di saluran nafasnya. Itu juga bisa menyebabkan gangguan pengembangan di parunya atau fisiologis pernapasannya juga terganggu. Itu juga bisa meningkatkan resiko untuk kembali terkena infeksi pernapasan akut itu gitu. Makanya kalau misalnya harus kembali bekerja lagi, ya yang pasti hindari faktor pencetusnya, jangan ngerokok, terus makan yang tinggi nutrisi protein gitu. Vaksinasi itu juga bisa membantu untuk mencegah terjadinya recurrency dari infeksi, recurrency dari penyakit tersebut. Biasanya vaksin apa kalau untuk vaksinasi? Bisa vaksin influenza maupun pneumonia. Gitu. Dok, kalau akhirnya rekurennya itu terus berlanjut, namanya orang faktor risiko kita nggak ada ngerti ya. Kan orang pinginnya sehat, tapi kan kita nggak ngerti kondisi, kadang-kadang nggak mendukung itu gitu. Terjadi bisa jadi 2 kali 3 kali karena memang dia bekerja di satu tempat yang lumayan berbahaya, meskipun alat pelindung dirinya udah dipasang sedemikian rupa gitu ya, karena mungkin faktor genetik ataupun komorbid yang akhirnya mereka rentan mengalami itu. Kalau beberapa kali terjadi, sering terjadi, itu pengaruh nggak sih, maksudnya kayak ke kesehatannya si paru-paru atau kondisinya? Apakah dia yang terganggu di paru-paru itu bisa rusak secara permanen atau dia bisa regenerate lagi gitu?
Kalau misalnya sudah terjadi fibrosis yang tadi saya katakan itu bersifatnya permanen ya. Jadi itu yang bisa akan mengganggu kualitas hidupnya pasiennya, fungsi paru juga akan menurun. Jadinya ya bisa resiko lagi terkena keadaan seperti itu. Makanya pencegahannya tadi saya informasikan kayak jangan ngerokok, terus taati penggunaan APD pada saat bekerja, vaksinasi, makanan yang tinggi protein, berjemur itu juga bisa membantu untuk mencegah terjadinya infeksi kembali atau rekurensi penyakit ARDS itu. Nah sekarang itu kan lagi sistemnya orang-orang itu suka healing-healing gitu ya dok ya, di tempat yang dingin, tempat yang udaranya sejuk dan lain sebagainya. Ya ini terlepas dari orang yang punya riwayat si gangguan pernapasan akut ini atau enggak, atau mereka adalah masa recovery deh gitu ya, atau di jeda mereka lagi proses penyembuhan, itu bisa membantu nggak sih untuk kayak kita datang ke tempat yang dingin, yang sejuk, yang kira-kira udaranya bersih, masih banyak pohon-pohonan, itu untuk sistem pernapasan kita gimana? Itu bagus nggak sih sebenarnya? Bagus sih, itu kan karena yang sejuk-sejuk itu kan kadar oksigennya kan lebih baik ya dibandingkan pada tempat-tempat yang polusinya tinggi gitu. Jadinya dengan kadar oksigen yang baik, jadi kan pertukaran oksigennya juga baik, metabolismenya juga jadi baik karena kan metabolisme tubuh kita kan butuh oksigen gitu ya. Jadinya kalau misalnya healing atau recovery ya bisa pergi ke tempat-tempat seperti itu. Selain juga menyehatkan mentalnya juga. Gitu. Menyehatkan mental yang pasti healingnya jangan pakai pay letter ya, nanti pulang malah stres lagi. Lagi Bikin pinjol. cicilan pakai pinjol. Oke, terima kasih Dokter Eri. Ini menjadi manfaat bagi kita semuanya, ilmu supaya kita bisa lebih sehat lagi sistem pernapasannya, apalagi menghadapi hujan dan panas yang tidak menentu ini. Semoga kita sehat terus sistem pernapasannya. Terima kasih Dokter Eri. Sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Primaya Hospital Depok. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Eri. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform Daai Plus. Saya Raden Madya Sumit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Selasa yang indah ini. Ingat, jaga kesehatan sistem pernapasan Anda supaya nggak batuk-batuk. Sampai jumpa. Terima kasih dok.